memperkenalkan anggota kelompoknya dulu, presentasi, dan kemudian memimpin kita dalam diskusi. Setelah itu kembali kepada saya untuk memberikan masukan dan menutup perkuliahan hari ini. Oke, ya silakan untuk Meli dan Angel memulainya. Sebentar, Pak. Apakah PPT-nya sudah kelihatan atau belum, teman-teman? Sudah ya? Sudah. Terima kasih. Baik. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita semua untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Jadi, kelompok kami hari ini akan mempresentasikan mengenai risk response, pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi oleh saya, Gustayu Meli Antoni dengan NIM 1218113 dan Angela Nia Herlivina dengan NIM 1218140. Nah, jadi yang pertama yang akan mendahului dari presentasi kita hari ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya adalah yang pertama adalah pengendalian internal. Di dalam dunia usaha untuk meningkatkan kinerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, maka tentunya dibutuhkan peranan penting dari suatu pengendalian internal. Nah, jika di dalam audit, pengendalian internal ini disebut dengan internal audit. Lalu, internal audit harus mendahulukan pengujian melalui proses pengujian observasi pada aktivitas yang memiliki risiko tinggi. Jadi hal tersebut membuktikan adanya upaya untuk pengurangan risiko seperti itu. Dan internal auditor tentunya juga harus mengidentifikasikan risiko-risiko yang nantinya akan dihadapi oleh perusahaan dalam pengauditan. Selanjutnya, tentunya kita harus juga tahu mengenai risiko audit sendiri. Risiko audit merupakan risiko yang memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang salah saji material. Jadi sebelum kita mengarah ke risk response, kita juga tentunya harus tahu apa itu risiko audit, pengertiannya yang telah saya sampaikan tadi. Lalu dalam risk response ini sebenarnya adalah salah satu tahap dari tahap pengauditan ya. Yang pertama kan risk assessment, lalu yang kedua risk response, dan yang ketiga adalah reporting. Dalam risk response ini terdapat pakar manajemen, komitmen, dan kontingensi. Baik, selanjutnya adalah audit berbasis risiko. Sebentar. Audit berbasis risiko ini adalah cara auditor untuk melakukan audit dan untuk mengetahui kinerja pihak manajemen suatu perusahaan dalam mengelola risiko yang ada. Jadi, audit berbasis risiko ini adalah juga metode yang membantu terpenuhnya tanggung jawab manajemen. Apa yang dimaksud dengan terpenuhnya tanggung jawab manajemen adalah manajemen perusahaan mengerti bagaimana tanggung jawabnya untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Nah, berikut adalah tujuan dari audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko menurut Restu Kumala 2017
ada 5 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian internal. Yang kedua, membantu manajemen meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasikan dari kesalahan yang terjadi, baik kesalahan secara material maupun non-material. Yang ketiga adalah membantu manajemen mengukur risiko. Di sini disebutkan adalah manajemen itu mampu membantu mengukur risiko di suatu daerah yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu manajemen mengidentifikasikan fraud. Ini sudah sangat jelas, yaitu manajemen dapat mengidentifikasikan fraud atau kecurangan. Yang terakhir, membantu manajemen dalam mengungkapkan temuan-temuan serta melakukan aktivitas perbaikan. Jadi, ini merupakan 5 tujuan dari audit berbasis risiko. Selanjutnya adalah manfaat dari audit berbasis risiko. Yang pertama, fleksibilitas waktu, yaitu proses penilaian audit yang dilakukan sebelum akhir tahun, dan juga fleksibilitas waktu ini juga berlaku terhadap klien yang diberikan waktu yang lama untuk menanggapi dari temuan yang telah ditemukan oleh auditor. Selanjutnya adalah fokus kepada kunci, yaitu upaya tim audit berfokus kepada area kunci. Yang dimaksud di sini adalah auditor memahami risiko salah saji material dalam laporan keuangan dan bisa memberi arahan pada tim audit mengenai hal yang memiliki risiko tinggi. Lalu, fokus pada risiko. Di sini adalah prosedur audit harus berfokus pada risiko. Risiko yang dinilai harus ditanggapi oleh kalian. Jadi, risiko yang telah didapat harus mendapat tanggapan dari klien. Lalu, pemahaman atas pengendalian internal. Seorang auditor, menurut Isa, mewajibkan seorang auditor memahami pengendalian internal, sehingga auditor bisa mengambil keputusan yang tepat dari pengauditan tersebut. Jadi, seorang auditor harus memiliki pemahaman mengenai pengendalian internal, dan hal tersebut wajib. Lalu, komunikasi tepat waktu. Nah, yang di sini maksud adalah seorang auditor harus mengkomunikasikan tepat waktu terhadap manajemen, sehingga hal ini dapat mengefisienkan waktu dan mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan perbaikan atas salah saji tersebut. Lalu adalah tahapan audit berbasis risiko. Yang pertama adalah risk assessment. Risk assessment sendiri merupakan pengidentifikasian dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal entitas. Dan juga di dalam risk assessment ini terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menurut ISA 315.3. Yang pertama adalah, kewajiban tersebut adalah yang pertama, sejak awal auditor senior diundang untuk berpartisipasi. Hal ini didasari dengan alasan untuk memastikan rencana audit mengacu pada pengalaman dan wawasan anggota tim senior. Yang kedua, penekanan pada spesifisme profesional. Auditor tidak bisa mengabaikan pengalaman masa lalu dalam manajemen dan integritas serta kejujuran. Dan yang ketiga, peninjauan rencana waktu yang dihabiskan untuk merencanakan audit akan memastikan bahwa tujuan audit tercapai dengan benar. Ketiga hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam risk assessment. Lalu yang kedua adalah risk response, yang akan kita pelajari lebih detail pada hari ini. Risk response adalah suatu yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko
salah saji material pada tingkat laporan keuangan asersi. Nah, jadi setelah risk assessment ini, yaitu tahap pertama, yang tahap keduanya adalah risk respon. Untuk merespon dari tanggapan yang telah disampaikan tadi pada risk assessment, seperti itu. Dan hal ini diatur dalam ISA 3303 yang dijelaskan mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap yang kedua, yaitu tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko salah saji material yang dinilai. Lalu, yang ketiga adalah reporting. Reporting adalah merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh, kemudian membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kesimpulan audit. Reporting sendiri adalah suatu pelaporan ya, teman-teman. Jadi, pelaporan yang digunakan dari berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan tadi. Jadi dari risk assessment, lalu dari risk respon, dan terakhir adalah reporting. Hal ini diatur dalam ISA 700.6, yaitu merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atau kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini dengan jelas melalui laporan tertulis dan juga berdasarkan pendapat tertentu. Nah, tahapan ini harus dilaksanakan dan harus dilaporkan kepada pihak manajemen. Nah, berikutnya adalah mengenai lebih lanjut dari risk respon atau menanggapi risiko. Yang pertama adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi, risk respon sendiri itu memiliki arti atau memiliki makna, yaitu cara auditor untuk menanggapi risiko yang terjadi di suatu perusahaan. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, risk assessment dulu, baru setelah terdapat risiko-risiko, bagaimana cara menanggapi risiko tersebut. Nah, seperti itu. Lalu tahapan dan implementasi. Tahapan risk respon menurut Tuan Kota tahun 2013 memiliki 2 tahap. Yang pertama, menilai risiko bawaan dan pengendalian. Yang dimaksud di sini adalah menilai risiko bawaan serta risiko pengendalian di tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk semua transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Dan yang kedua adalah mengembangkan prosedur aktif yang responsif. Di sini maksud adalah mengembangkan prosedur aktif yang responsif seperti prosedur yang menanggapi risiko yang dinilai. Lalu implementasinya adalah menurut Tuan Kota 2013 juga terdapat 3, yaitu yang pertama adalah berisi respon keseluruhan. Yang dimaksud adalah berisi respon keseluruhan ini adalah terhadap risiko yang diidentifikasikan pada tingkat laporan tertentu. Jadi terdapat respon dari keseluruhan dari risiko tersebut. Yang kedua, menangani area pelaporan. Jadi implementasinya adalah menangani area pelaporan keuangan yang terutama, dan yang ketiga, berisi sifat, ruang lingkup, dan jangka waktu prosedur audit tertentu yang menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Lalu, terdapat pertimbangan auditor dalam kombinasi prosedur audit. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Nobel, tahun 2014, ada beberapa hal yang merupakan bahan pertimbangan auditor untuk melakukan perencanaan kombinasi prosedur audit yang tepat, yaitu terdapat 5. Yang pertama adalah uji pengendalian. Lalu yang kedua adalah prosedur analytical substantif. Lalu yang ketiga adalah penyediaan pengendalian manajemen. Yang keempat adalah pendadakan. Yang kelima adalah risiko yang signifikan. Lalu terdapat pendekatan dari risk respon sendiri, yaitu yang pertama adalah
penilaian bergiliran. Jadi tiga hal ini disampaikan oleh Fajri. Yang pertama adalah penilaian bergiliran. Jadi, penanganan risiko yang dinilai dengan secara bergiliran sesuai dengan sifatnya, kemudian melakukan perancangan terhadap tanggapan audit yang tepat untuk menjadi prosedur audit yang berikutnya. Lalu, yang kedua adalah penilaian sesuai materialitas, yaitu penanganan risiko yang dinilai berdasarkan materialitas dari keuangan atau disclosure yang terkena dampak risiko tersebut, lalu auditor juga merancang tanggapan untuk menjadi prosedur audit berikutnya dengan tepat. Yang ketiga, penyusunan daftar. Penyusunan daftar prosedur audit baku bagi setiap laporan keuangan, serta asersi material dalam menyusun penyesuaian seperti menambah, memodifikasi, dan meminimalasi prosedur demi merancang tanggapan yang paling tepat terhadap risiko yang dinilai. Selanjutnya adalah pakar manajemen. Jadi di dalam risk response tersebut juga ada pakar manajemen yang dimana pakar, seperti yang kita lihat di layar kita, adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kelebihan dalam memahami dan menilai suatu permasalahan. Dan manajemen adalah kemampuan menjalankan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan dengan tujuan memilih sesuatu atau target. Memilih sasaran atau target. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pakar manajemen adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih atau ahli dalam melakukan perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan dengan tujuan yang tepat atau memiliki sasaran yang tepat atau target yang tepat, seperti itu. Selanjutnya adalah pemakaian pakar manajemen. Ini adalah yang pertama, sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar manajemen. Yang kedua, kemungkinan pakar manajemen dipekerjakan oleh entitas atau oleh pihak yang diikat menggunakan kontrak oleh entitas untuk menyediakan jasa yang relevan. Yang ketiga, luas bidang yang terhadapnya manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap atau mempengaruhi pekerjaan pakar manajemen. Yang keempat, kompetensi dan kapabilitas pakar manajemen. Yang kelima, kemungkinan ahli manajemen terikat menggunakan standar kinerja teknis atau standar baku profesional lain atau ketentuan industri. Dan yang terakhir adalah pengendalian apapun pada entitas atas pekerjaan pakar tersebut. Jadi ini merupakan keenam pemakaian pakar manajemen. Selanjutnya adalah komitmen dan kontingensi. Komitmen sendiri adalah keadaan seseorang yang dimana memiliki keterikatan atas dirinya sendiri ataupun orang lain, yang dimana itu dapat menimbulkan suatu keyakinan antara kedua belah pihak ataupun antara diri sendiri, seperti itu. Jadi ini merupakan suatu keterikatan antara kedua belah pihak ataupun diri sendiri, seperti itu. Dan menurut Kurnianto, komitmen dibagi menjadi dua, yaitu komitmen kewajiban dan komitmen tagihan. Dan komitmen tagihan ini ada 6 komitmen yang tergolong dalam komitmen kewajiban. Namun pada saat ini saya akan menjelaskan hanya satu komitmen, salah satu contoh komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban ini adalah komitmen dari bank kepada nasabah. Jadi keterikatan antara bank, contohnya antara bank terhadap nasabah. Dan contoh lain adalah kewajiban pengembalian kembali aktiva yang dijual dengan syarat revo.
Lalu yang kedua adalah komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menyebabkan hak bagi bank dalam mendapatkan hal yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini dan menurut Teja tahun 2018, terdapat 3 golongan, yang salah satunya ialah pengembalian valuta asing tunai yang belum terselesaikan. Nah, selanjutnya adalah kontingensi. Kontingensi merupakan keadaan yang tidak pasti tentang diperolehnya laba atau rugi dari suatu perusahaan. Menurut PSAK nomor 31 yang mengatur mengenai akuntansi dalam transaksi kontingensi suatu perusahaan, kewajiban kontingensi dipakai untuk menyatakan kewajiban yang akan timbul apabila terjadi insiden pada masa yang akan datang. Jadi adalah kewajiban yang akan dilakukan di masa yang akan datang, di suatu hari ke depannya, seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Angel. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kontingensi. Jadi ada 3 jenis kontingensi. Yang pertama kejadian kontingensi dengan kemungkinan besar. Maksudnya itu adalah kejadian ini merupakan berita yang ada atau sudah tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan. Yang kejadian ini itu akan menggambarkan kemungkinan tinggi suatu kewajiban yang sudah terjadi pada tanggal laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kejadian kontingensi dengan cukup mungkin. Di sini maksudnya kejadian ini merupakan total kerugian yang diperkirakan layak. Kejadian mana yang harus dibayar, kemudian apa yang perlu dimengerti mengenai estimasi besarnya kewajiban yang terjadi. Dan jenis yang ketiga adalah kejadian kontingensi dengan kemungkinan kecil. Next. Next. Ini sudah terganti ya. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Baik, selanjutnya adalah, jadi ada beberapa prosedur dari auditor untuk menemukan kontingensi di suatu perusahaan. Yang pertama, melakukan tanya jawab dengan pihak manajemen suatu perusahaan tersebut secara langsung maupun secara tertulis. Kemudian menelaah laporan agen penerimaan internal dalam tahun berjalan dan tahun sebelumnya atas penentuan PPh. Kemudian yang ketiga, menelaah notulensi pertemuan direktur dengan pemegang saham jika terdapat tanda tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Kemudian yang keempat, menelaah kondisi hukum untuk periode audit, serta mempelajari tagihan dan pernyataan berdasarkan penasihat hukum atas terjadinya kewajiban kontingensi. Kemudian prosedur yang kelima, yaitu mendapatkan surat sesuai dengan penasihat hukum atau pengacara. Kemudian selanjutnya mempelajari dokumentasi audit yang ada jika masih ada berita yang menandakan terjadinya kontingensi di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir memeriksa perjanjian kredit lepas neraca dan meminta konfirmasi saldo yang terpakai atau tidak. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Nah, di sini ada tabel informasi kantor akuntan publik. Jadi ceritanya ada suatu KAP atau kantor akuntan publik dengan nama kantor akuntan publik Meli dan Angela atau KAP MA. Kemudian nama akuntan publiknya akuntan publik Meli dan
KAP ini memiliki klien PT Indofood Sukses Makmur yang berlokasi di Jakarta. Kemudian ini ada informasi lebihnya yang nanti akan dimasukkan data-datanya itu ke dalam atlas. Next. Nah, selanjutnya pakar manajemen pada PT Indofood Sukses Makmur. Jadi PT Indofood Sukses Makmur ini menggunakan 2 pakar manajemen di perusahaannya. Yang pertama, Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Hari Utomo. PT Indofood ini menggunakan KJPP Hari Utomo untuk menilai bagian appraisal milik perusahaannya pada akun properti investasi. Kemudian pakar manajemen yang kedua yaitu KJPP Cisco. PT Indofood ini ingin KJPP Cisco bekerja di bagian penilaian aktuaris kewajiban imbalan yang diberikan bank atas jasa seorang pekerja PT Indofood. Next. Nah, selanjutnya di sini komitmen dan kontingensi pada PT Indofood Sukses Makmur. Jadi di sini sesuai dengan perkara nomor 17/2017/PT-UN-JKT tanggal 26 Juli 2017 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Yayasan Kejar Keadilan sebagai penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Wali Kota Jakarta yang tergugat dan PT Indofood Sukses Makmur sebagai tergugat 2 terkait dengan izin mendirikan bangunan kepada PT Indofood Sukses Makmur. Permasalahan ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 April tahun 2018 dengan amarnya putusan antara lain yang pertama, menyatakan batal atau tidak sah SKIMB nomor 1223/387K dan yang kedua mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SKIMB nomor 1223/387K. Kemudian keputusan tersebut menyatakan bahwa tergugat atau tata usaha negara atau Wali Kota Jakarta dan tergugat 2 PT Indofood Sukses Makmur telah mengajukan banding dengan nomor 47-G/2018/PT-TUN-JKT pada tanggal 7 Oktober 2018 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan ini, sesuai dengan keterangan PT Indofood Sukses Makmur, pemerintah Kota Jakarta masih mempersiapkan memori banding. Manajemen berpendapat bahwa setelah melakukan konsultasi dengan konsultan hukum atas perkara ini, masih dimungkinkan bagi perusahaan mengajukan izin mendirikan bangunan yang baru dan Wali Kota Jakarta wajib menerbitkan keputusan izin mendirikan bangunan yang baru atas permohonan yang diajukan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya akan masuk ke pembahasan. Jadi, PT Indofood ini menggunakan atlas dalam proses auditnya. Mungkin Meli bisa tolong di stop share screen. Saya mau share atlasnya. Baik, jadi begini untuk prakteknya mengenai pakar manajemen dan juga komitmen dan kontingensi. Yang pertama, saat membuka aplikasi Atlas pasti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk ke Atlas. Nah, selanjutnya akan ada tampilan informasi status KKP. Di sini ini menunjukkan persentase sudah lengkap atau belum atlas ini. Jadi di sini ada tulisannya completed dan ada incompleted
di bagian worksheets, ini saya menggunakan atlas yang ada di internet teman-teman, karena hanya untuk memberikan praktek mengenai pakar manajemen dan komitmen dan kontingensi saja, jadi sebagian besarnya sudah terisi. Selanjutnya bisa diklik di bagian ini, home, dan akan muncul beranda. Di beranda ini merupakan tampilan pertama untuk memasukkan data-datanya. Tapi sebelum itu perlu diperhatikan bahwa di sini ada bintang, tanda bintang, ada yang bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Maksudnya adalah bintang 2 di sini untuk pengisian secara otomatis. Jadi di bagian susunan tim perikatan ini tidak bisa diisi secara manual di sini, melainkan otomatis. Untuk yang bagian susunan tim perikatan ini, teman-teman bisa lihat di bagian klik konten, kemudian masuk ke A110, dan ada di A1103. Nah, di sini kolomnya berwarna oranye pada atlas ini, jadi maksudnya bisa diisi manual. Jadi ini bisa diisi di sini. Gitu. Jadi nanti akan otomatis muncul di bagian beranda. Kemudian untuk bintang 2 di sini, maksudnya itu merupakan pilihan. Jadi seperti misalnya tipe perikatan, di sini ada pilihan atau drop down, ada perikatan tahun pertama dan perikatan berulang. Untuk bintang 3 ini bisa diisi secara manual. Kemudian di bagian beranda, auditor harus mengisikan identitas auditor, kemudian identitas klien, dan informasi perikatan yang sesuai dengan data-data yang ada. Ini untuk studi kasus kali ini telah ditampilkan di PowerPoint yang berbentuk tabel tadi. Jika ini semuanya sudah terisi penuh, selanjutnya masuk ke bagian konten. Dan karena untuk praktik kali ini membahas tentang pakar manajemen, maka langsung diklik di bagian B270, pakar manajemen. Nah, selanjutnya ke pengisian. Baik, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini auditor hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan mengenai pakar manajemen yang telah bekerja di perusahaan klien. Jadi untuk studi kasus tadi, kan PT Indofood ini menggunakan 2 pakar manajemen. Yang pertama KJBP Hari Utomo dan juga KJBP Cisco. Maka dari itu, untuk pertanyaan pertama, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya adalah ya. Di sini kolomnya berwarna hijau, maka ini merupakan pilihan, ada drop down antara ya dan tidak. Gitu. Karena di sini studi kasusnya menggunakan 2 pakar manajemen, maka jawabannya ya. Kemudian prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen. Di sini ada tabel, ini auditor tinggal mengisi pakar manajemen apa saja yang digunakan oleh PT Indofood. Yang pertama ada KJBP Hari Utomo di bidang keahlian appraisal dan juga untuk akun atau pengungkapan properti investasi. Dan yang kedua KJBP Cisco di bidang aktuaria, kemudian untuk akun kewajiban imbalan kerja. Gitu. Untuk di bagian sini siapa yang memperkerjakan itu bisa diisi PT Indofood Sukses Makmur, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penentuan kebutuhan pakar manajemen, kemudian evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Yang ketiga, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Dan yang keempat, evaluasi kesesuaian pekerjaan pakar manajemen sebagai bukti audit. Jadi di sini untuk kolom yang berwarna oranye, auditor bisa langsung mengisikan saja penjelasan mengenai jawaban pertanyaan yang ada di faktor-faktor yang dipertimbangkan. Contohnya, untuk yang bagian 1 nomor 1, jelaskan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang dimiliki auditor terkait hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan pakar manajemen jika relevan. Jadi ini bisa langsung diisikan secara manual mengenai pakar manajemen KJBP Hari Utomo ini. Kenapa kok auditor memilih KJBP Hari Utomo? Kemudian yang berikutnya, kenapa alasan apa yang digunakan oleh auditor untuk
untuk bekerja sama dengan KJWP Cisco, seperti itu. Dan begitu selanjutnya, di sini auditor hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Kemudian di paling bawah, auditor harus membuat kesimpulan. Jadi di sini auditor diminta untuk membuat kesimpulan dengan cara memilih. Apa atlasnya masih muncul ya teman-teman? Hilang. Nah, jadi auditor di bagian paling bawah sini harus membuat kesimpulan. Karena di sini kolomnya berwarna hijau, jadi kesimpulannya berupa pilihan. Menurut auditor, untuk tujuan audit, maka pekerjaan pakar manajemen adalah, di sini ada drop down 3. Yang pertama memadai, tidak memadai, dan tidak relevan. Maksudnya di sini, jika pakar manajemen telah bekerja dengan baik, dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh auditor, maka auditor memilih memadai. Untuk dalam studi kasus kali ini, kedua pakar manajemen yang digunakan ini sudah bekerja dengan baik, maka dijawab dengan memadai. Kemudian untuk pilihan yang tidak memadai, ini maksudnya seperti kinerja pakar manajemen itu kurang baik, sehingga bukti-bukti misalnya seperti bukti-bukti audit yang dimiliki itu kurang, seperti itu. Kemudian tidak relevan ini maksudnya tidak sesuai dengan harapan auditor, atau bisa juga tidak berkesinambungan gitu dengan permasalahannya. Kemudian di sebelah kanannya kesimpulan ada status KKP. Di sini tulisannya completed saat auditor telah membuat kesimpulan, telah memilih kesimpulannya. Jika tulisannya incompleted, maka auditor belum menentukan kesimpulan. Itu. Oh ya, untuk yang di bagian kesimpulan ini, jika auditor memilih tidak memadai, maka auditor perlu menguraikan alasan auditor mengapa kok memilih tidak memadai itu. Jadi harus diuraikan di kolom warna oranye ini. Baik, selanjutnya ini pakar manajemen sudah selesai. Selanjutnya beralih ke komitmen dan kontingensi di B280. Karena B280 ini langsung berterusan dengan B270, maka langsung diklik di kanan atas panah Next Index. Baik, ini merupakan tampilan kertas kerja komitmen dan kontingensi. Sama seperti sebelumnya, ini auditor diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan juga, tapi ini lebih berupa pernyataan ya. Jadi seperti ini ada beberapa pernyataan. Kemudian ada pelaksanaan prosedur yang jawabannya merupakan drop-down antara dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dan juga tidak berlaku. Kemudian di sini kesimpulannya itu seperti uraian mengenai pernyataan yang di sebelah kiri. Gitu. Untuk dalam studi kasus ini, dianggap bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini telah melakukan semua prosedurnya, walaupun tidak ada penjelasannya. Maka pelaksanaan prosedur di sini dijawab dengan dilaksanakan semua. Untuk kesimpulannya tidak ada karena tidak ada keterangan lebih lanjut, gitu. Kemudian tadi di studi kasus yang telah dijelaskan di PowerPoint bahwa ini berkaitan dengan banding dengan pengacara atau pakar hukum. Maka dari itu di bagian nomor 6 ini dituliskan di bagian kesimpulan ada kasus di bawah ini. Jadi supaya tidak double-double gitu teman-teman, maka dituliskan ada kasus di bawah ini, dan lebih jelasnya di
tuliskan di bagian 8A mengenai litigasi yang disebutkan oleh pengacara. Tadi di PowerPoint dijelaskan bahwa auditor mendapatkan laporan banding dari pakar hukum. Nah, keterangan itu bisa dimasukkan di bagian kesimpulan. Jadi ini dimasukkan di situ semua pernyataannya. Sebenarnya jika menurut auditor ini tidak terlalu efektif, ini bisa lebih disingkat. Namun karena ini pernyataannya sudah sangat efektif, maka tidak perlu lagi. Karena ini bisa dilihat kalimatnya, ini berisikan seperti mengenai perkara nomor berapa, kemudian tanggalnya, kemudian langsung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi itu tidak perlu disingkat lagi. Jika sudah terjawab semua, sama seperti sebelumnya, auditor diminta untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan di sini ada drop down lagi. Di sini drop down yang pertama adalah bukti audit tidak cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi tidak memadai. Jadi jika auditor menganggap bahwa bukti auditnya tidak cukup atau tidak tepat, itu auditor bisa memilih simpulan yang ini, kemudian akan muncul lagi kolom warna oranye, jelaskan komitmen dan kontingensi yang terjadi. Jadi ini maksudnya auditor harus menjelaskan apa yang terjadi mengenai komitmen dan kontingensi di perusahaan tersebut. Itu. Kemudian drop down yang kedua adalah bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi memadai. Itu. Kemudian di sebelah kanannya ada status KKP. Status KKP di sini bertuliskan completed karena simpulannya sudah diisi. Jika belum diisi, maka tulisannya akan incompleted. Ya, jadi sudah selesai. Begitu teman-teman kira-kira pengisian untuk atlasnya. Dan itu berakhir juga presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya akan ke sesi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan kali ini saya akan membuka 3 sesi. Sesi yang pertama 3 pertanyaan. Kemudian sesi kedua ada 3 penanya lagi dan sesi yang terakhir ada 4 penanya. Jadi totalnya ada 10 penanya pada hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Sylvia Romatunisa. Baik, terima kasih kelompok. Saya Sylvia dengan NIM 1218-132. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi kepencet bagikan papan tulis sehingga atlas kelompok menjadi hilang. Kemudian pertanyaan dari saya yaitu, apa sih keuntungan dari kontingensi tersebut? Terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih. Tolong jangan diulangi lagi ya. Siap, Angela. Baik, selanjutnya Saudari Elvira Yuhan. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Elvira dari Akuntansi 18 dengan NIM belakang 6. Tadi sudah dijelaskan tentang komitmen dan kontingensi. Itu apakah ada hubungannya ya? Apa bisa dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian di sesi ini penanya terakhir, silakan Saudari Dewanti Mayasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewanti Mayasari dengan NIM 1218.005 ingin bertanya, bagaimana langkah menyusun risk respon yang efektif ya? Terima kasih. Terima kasih. Karena sudah ada 3 penanya, maka untuk sesi yang pertama ini saya tutup dulu dan untuk jawabannya akan saya diskusikan terlebih dahulu. Mohon menunggu. Terima kasih.
Baik, terima kasih telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara komitmen dan kontingensi? Menurut kelompok kami, untuk menjalankan suatu perusahaan ataupun instansi, ataupun sebagai seorang auditor, kan tentunya harus ada komitmen dan kontingensi audit, yang dimana komitmen tersebut untuk meningkatkan kualitas dari seorang audit itu sendiri, dan kontingensi itu untuk kewajiban yang harus dilakukan. Jadi keduanya ini sangat penting untuk dilakukan dan untuk diterapkan dan harus diterapkan oleh seorang auditor. Jadi hubungannya adalah antara keduanya ini saling melengkapi. Jadi komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kontingensi adalah untuk kewajiban dari yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok. Sama-sama. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Angel. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sylvia mengenai keuntungan kontingensi. Jadi keuntungan kontingensi itu ada klaim atau hak untuk menerima aktiva atau memiliki kewajiban yang menurun yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Nah, jenis keuntungan kontingensi yang khas ini, yang pertama ada penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan. Dan yang terakhir, kerugian pajak yang mungkin dikompensasi ke depan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Maya mengenai cara menyusun tahapan risk response yang efektif. Jadi, ini dengan menyusun daftar risiko yang sudah dinilai dan dikembangkan pada aktif tahap penilaian risiko. Kemudian, tanggapan menyeluruh yaitu risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan, seperti contohnya itu kelemahan lingkungan, pengendalian, dan potensi terjadinya kecurangan yang dapat berdampak terhadap banyak asersi harus ditangani dengan rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor. Penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan dilakukan seharusnya dari awal supaya tanggapan menyeluruh dapat dibuat di awal audit untuk mengatur hal-hal seperti penunjukan staf, tingkat supervisi yang diperlukan, dan prosedur audit yang digunakan. Apakah dapat dipahami? Saudari Maya? Sudah, Angel, ini Maya ada kendala sinyal. Oh iya, baik. Terima kasih, Saudari Sylvia. Selanjutnya akan dibuka sesi kedua yang terdiri dari 3 penanya. Saya persilakan kepada Saudari Ilona. Selamat siang, nama saya Ilona Ionika Tiffany, NIM 121810015. Saya mau bertanya, seberapa penting komitmen bagi auditor? Mungkin bisa disebutkan alasannya juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Saudara Marcel. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Marcelino Felix dengan NIM belakang 22. Bisa tolong dijelaskan lagi nggak apa yang dimaksud dengan syarat repo itu? Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Kelvin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kelvin dengan NIM belakang 20. Saya mau bertanya tentang yang
yang unpredictable itu loh, yang tidak apa ya tadi? Pendadakan itu. Ya, pendadakan. Yang pendadakan itu bisa dijelaskan kembali nggak, pendadakan yang dimaksud tuh seperti apa, terus contohnya tuh seperti apa? Masih. Terima kasih. Karena di sesi kedua sudah ada 3 penanya, maka untuk sesi 2 ini akan saya tutup dan akan saya diskusikan dengan Saudari Meli terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menunggu. Saya pertama-tama akan menjawab pertanyaan dari Saudara Marcel mengenai syarat repo yang tadi disebutkan oleh Saudari Meli ya.
Jadi syarat repo ini itu singkatan, kepanjangannya itu repurchase agreement. Jadi repo ini adalah transaksi jual beli secara bersamaan untuk suatu surat berharga pada tanggal penyelesaian yang berbeda. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Kelvin mengenai unpredictability atau pendadakan. Jadi itu maksudnya seorang auditor itu akan memberikan prediksinya atau unsur tak terduga atau bahasa Inggrisnya element of predictability atau element of surprise dalam proses audit. Nah, contohnya itu seorang auditor akan memberikan prediksi dalam permasalahan fraud seperti itu. Apakah dapat diterima jawabannya? Berarti pendadakan itu bukan yang datang ke kantornya secara mendadak gitu ya? Yang saya tahu unpredictability itu lebih ke memprediksi. Soalnya tadi saya lihat di internet kan, maksudnya pendadakannya itu dia jelasinnya tentang kayak kita ke suatu entitas dengan secara mendadak gitu buat mengetahui risk responnya kan. Apa ada fraud di sana atau enggak, terus kayak ngeliat gitu. Berarti bukan itu ya? Kemungkinan itu kan mungkin kita membaca sumber yang berbeda ya, Saudara Kelvin. Jadi itu mungkin bisa juga digabungkan. Jadi seperti seorang auditor langsung mengunjungi perusahaan tersebut untuk mengecek apakah di perusahaan ini terdapat fraud seperti itu. Kemudian itu juga berdasarkan dari prediksi seperti insting seorang auditor gitu. Apakah sudah diterima? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Saudari Meli. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudari Ilona. Tadi pertanyaannya komitmen bagi seorang auditor itu apakah penting atau tidak? Jadi alasannya adalah penting. Kenapa dikatakan penting? Karena komitmen seorang auditor ini akan membuat kinerja dari auditor tersebut akan semakin efektif dan hal tersebut akan mengurangi terjadinya penurunan dari kualitas audit itu sendiri. Jadi menurut kelompok kami, komitmen bagi seorang auditor itu adalah sangat penting. Seperti itu. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi ketiga, yaitu sesi terakhir pada presentasi hari ini, yang ada 4 penanya dalam sesi ini. Saya persilakan kepada penanya pertama, yaitu Saudari Jessica. Iya, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Jessica Sagan, NIM 1218-10018. Mau bertanya perihal komitmen auditor. Contoh real seorang auditor memiliki komitmen yang tinggi itu bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Georgius Bonaventura, saya persilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Georgius dengan NIM belakang 12. Tadi di bagian manfaat audit berbasis risiko itu sempat disebutkan salah satunya komunikasi tepat waktu ya. Apakah bisa diberi contoh komunikasi yang tepat waktu itu yang seperti apa? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudari Azizah. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Aziza dengan NIM 1218-1003. Saya akan bertanya, kan tadi menyambung dari pertanyaannya Maya. Kamu udah jawab kalau mengenai tanggapan menyeluruh. Nah, saya ingin bertanya, apa sih tanggapan menyeluruh itu? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk penanya terakhir, saya persilahkan kepada Saudara Gideon Christian. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh kelompok, terdapat 5 tujuan dari audit berbasis risiko. Apa yang menjadi tujuan utama audit berbasis risiko menurut kelompok? Terima kasih. Terima kasih, Saudara Gideon. Untuk keempat pertanyaan tersebut akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon menunggu.
Baik, terima kasih telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessie. Tadi disebutkan bahwa contoh real dari komitmen dari seorang auditor. Jadi, contohnya itu adalah berkomitmen untuk tidak melakukan penipuan atau fraud. Dan biasanya juga bukti nyata dari salah satu bukti nyata kesetiaan seorang auditor dijadikan sebagai bentuk komitmen auditor tersebut terhadap perusahaan. Seperti itu. Mungkin apakah bisa diterima, Saudari Jessie? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gio, yaitu tadi bertanya pada slide manfaat audit berbasis risiko mengenai komunikasi yang tepat waktu. Jadi contohnya itu seperti ini. Komunikasi tepat waktu itu adalah mengkomunikasikan, seperti yang tadi saya telah sampaikan, mengkomunikasikan risiko atau kelemahan yang ditemukan dalam pengendalian internal kepada manajemen secara tepat waktu. Nah, kenapa dengan tepat waktu? Karena dengan tepat waktu, entitas dapat mengambil tindakan yang tepat dan menguntungkan entitas itu sendiri. Seperti itu, Saudara Gio. Apakah diterima? Iya, cukup. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih kembali. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon. Tadi disebutkan 5 tujuan, lalu apa tujuan utama dari audit berbasis risiko. Jadi, tujuan utamanya adalah secara spesifik agar pihak komisaris dan direksi suatu perusahaan yakin terhadap pihak manajemen bahwa pihak manajemen telah menjalankan pengendalian internal dan manajemen risikonya dengan baik. Mungkin apakah menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon? Sudah, terima kasih kelompok. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Angela. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Saudari Aziza mengenai tanggapan menyeluruh. Jadi, tanggapan menyeluruh atau istilahnya overall response itu bagian dari rencana audit yang tanggap. Risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor. Dalam membuat tanggapan menyeluruh ini, auditor menentukan intensnya anggota tim audit, kemudian staf mana yang ditugaskan, apakah mereka mempunyai keterampilan khusus, kemudian apakah tim menggunakan tenaga ahli. Kemudian juga menentukan luasnya supervisi yang digunakan selama audit, perlunya memasukkan unsur pendadakan dalam memilih prosedur audit selanjutnya yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, setiap perubahan yang harus dibuat berkenaan dengan sifat, waktu pelaksanaan, atau luasnya prosedur audit. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah ada 10 penanya pada presentasi hari ini, maka berakhir juga presentasi pada siang hari ini dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata, terima kasih. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dan. Ya, terima kasih kelompok penyaji. Ya, Meli kenapa tadi mengusap keningnya? Keringetan atau lega selesai presentasi? Keringatan, Pak. Deg-degan sih, Pak. Oh, santai aja. Cuma kuliah aja, belum ujian.
Oke, nanti perlu deg-degan ini malah Angel ini karena hari Kamis besok ujian PKL ini dia. Jangan dibahas Pak, saya tambah greget. Ujian PKL juga, belum seminar proposal apalagi ujian hasil. Ya sebelum masuk, Meli sudah PKL juga? Saya sudah, Pak. Ini saya masih menyusun laporannya, Pak. Oke. Bukan di ya nggak jadi di ini yang apa Mitra Bali Fair Trade itu ya. Kemarin itu karena belum menerima sih Pak, kan masih pandemi. Jadi kantor pun juga banyak merumahkan pekerjaannya, jadi tidak bisa menerima. Oke deh, nggak apa-apa. Ya jadi ya memang ada masalah kemudian dengan PKL karena banyak yang dirumahkan. Oke, ya ini kita masuk ke ini ya, ke materi hari ini mengenai praktikum audit kita tentang risk response yang bagian terakhir, karena nanti mulai minggu depan kita akan bicara completing the report atau reportingnya. Jadi hari ini kita bicara tentang dua hal sebenarnya. Komitmen dan kontingensi itu dibahas di satu pembahasan ya di B280, sedangkan B270 itu dibahas di membahas tentang pakar manajemen. Jadi kalau ternyata menggunakan kalau kemarin di pakar audit itu auditor yang membutuhkan bantuan saat kemudian minta bantuan kepada rekanan yang lain, sedangkan kalau di pakar manajemen ini ternyata auditinya yang punya pakar di bidang manajemen ya. Dicontohkan tadi ada appraisal dan ada terkait dengan yang lain lagi, satu lagi itu terkait dengan saya lupa ini apa tentang lupa gitu ya, tentang aktuaria. Jadi sebenarnya juga bukan hanya auditor tapi auditi juga. Kalau auditor jelas dia harus mengungkapkan dia butuh bantuan siapa, sedangkan ini auditi kemudian butuh kepala lain ya, seperti appraisal, aktuaria, dia juga harus mengungkap. Termasuk sebenarnya di kontingensi itu kan sebenarnya di awal, tapi kalau di kontingensi itu tentang bagaimana konsekuensi hukum, karena kan kontingensi banyak kaitannya dengan hukum ya, karena kewajiban bersyarat itu ada banyak kemungkinan terjadi hal-hal yang bersifat legal, bersifat hukum, itu kemudian bisa minta pendapat si auditor ini, bisa meminta pendapat dari pengacaranya klien, atau kemudian dia juga bisa kemudian ditindaklanjuti dengan kemudian dia meminta pendapat dari rekanannya dia yang mengetahui hukum. Jadi fungsinya ada dua. Jadi pakar manajemennya ada, pakar auditornya juga ada. Jadi dua belah pihak bisa kemudian ditanyai oleh si auditor karena terkait dengan kontingensi. Nah, kontingensi itu karena apa? Itu sangat berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya tidak pasti di masa depan, dan sangat mungkin itu kemudian menimbulkan konsekuensi hukum yang akan mengganggu kontinuitas dan sustainabilitas dari sebuah lembaga atau badan usaha, atau dari auditi yang diperiksa. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin mengomentari atau mengapresiasi apa yang dibuat kelompok ini. Saya kaget aja. Saya nggak nyangka bahwa kemudian setelah saya buka, loh kok ternyata dua orang, ya cuman Meli dan Angela gitu ya yang ada di kelompok ini. Padahal bahasannya sebenarnya bisa dibagi tiga ya, komitmen sendiri, kontingensi sendiri, kemudian juga pakar manajemen. Tapi semuanya diborong ini oleh dua orang ini. Ya nggak apa-apa juga sih, karena sebenarnya dua juga pembahasannya, komitmen dan kontingensi itu bisa dibahas bersamaan dan pakar manajemen dibahas tersendiri, karena secara
KKP-nya kan beda ya, B270 dan B80. Nah, kemudian saya sebenarnya juga tidak berharap kemudian yang disampaikan itu lengkap gitu ya. Ya sudahlah, karena 2 orang berjauhan lagi ya, satu di Malang, satu di Bali gitu ya. Balinya juga di posisinya di Ubud. Wah, ini gimana komunikasinya? Ternyata di luar ekspektasi saya kaget aja bahwa ternyata apa yang disampaikan kelompok ini relatif lengkap. Bukan hanya lengkap, tapi kemudian runut dan enak dibaca gitu ya. Jadi kemudian dalam hal penyampaian makalahnya, di makalahnya itu runut, lengkap, minim, salah ketik dan sebagainya, mulai dari latar belakangnya bicara tentang RBA itu seperti apa ya, atau kalau bahasa Indonesia jadi audit berbasis risiko ABR. Ya, kemudian setelah itu masuk kepada apa itu risk response, apa itu kemudian yang menjadi bahasan kelompok ini ya, pakar manajemen, komitmen, kontingensi, seperti apa disampaikan secara urut gitu. Enak gitu bacanya, saya membacanya enak banget. Mudah dimengerti dan jelas. Nah, kemudian apa presentasinya? Out of the box gitu ya. Yang lainnya biasanya kan ya kalau nggak main dengan layer-layer yang berwarna-warni gitu. Ini enggak. Jadi seperti serasa saya membaca komik gitu. Padahal ini presentasinya sesuatu yang dalam tanda petik kan resmi. Bagi saya nggak masalah. Yang penting kan yang sekali lagi perlu saya tegaskan, saya kan substance of form. Substansi itu mengungguli bentuk. Ya, apa yang kemudian disampaikan dengan pilihan ininya pilihan PPT-nya itu dengan background yang cenderung seperti komik gitu ya. Jadi enak juga dinikmati gitu ya, dan kemudian tidak terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Jadi secara materi baik, secara visual juga enak gitu diikutin. Demikian pula saat diskusi, kemudian ternyata bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh teman-temannya dan terjawab dengan baik. Ya, saya katakan bagus sekali gitu ya. Tidak hanya sekedar cukup bagus atau bagus, tapi ini sudah masuk ke kategori yang bagus sekali bagi saya apa yang disajikan oleh kelompok ini. Dengan catatan hanya 2 orang, saya kaget aja loh, biasanya 3 orang, ini 2 orang. Nah, ternyata bisa menampilkan sesuatu yang bukan relatif bagus ya, bahkan bagi saya sangat bagus. Demikian pula bagaimana dipresentasi. Itu yang saya apresiasi dari kelompok ini. Nah, kemudian saya masuk ke materinya, bahwa kemudian kok ada gambar tepuk tangan ini teman-temannya ini ya. Ya nggak apa-apa ya, itu apresiasi dari teman-teman yang lain. Nah, kemudian tentang materinya sebenarnya juga sudah tersampaikan, mulai dari bicara tentang apa itu RBA gitu ya, atau ABR, itu dibahas dengan, walaupun tidak terlalu, karena memang ini kan umum ya, karena semua materinya pasti dapat, tidak terlalu bertele-tele gitu langsung, tapi pada to the point. Jadi pengertian ABR menurut ini, jadi kemudian tidak terlalu banyak membahas dari yang lain, tapi cukup dari 2 gitu ya, Nasution dan Restu Kumala. Tapi kemudian di bawahnya itu ada simpulan yang dibuat oleh kelompok itu. Jadi referensi itu hanya memperbawahi. Nah, kemudian setelah itu termasuk bagaimana ABR atau tujuan dari RBA ini. Manfaatnya disampaikan dengan sangat baik, dan semuanya memang kemudian referensinya memang dari Indonesia, tapi tidak ada masalah karena bahwa kemudian itu referensi yang kuat. Nah, kemudian tahapan dari audit berbasis resiko atau tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, di sini memang kemudian ada beberapa kemudian yang mempertanyakan seperti contohnya di
di kelanjutannya di respon itu apa itu pendadakan dan sebagainya, karena memang dengan kita menggunakan istilah yang dipakai di Indonesia itu memang kemudian jadi agak membuat kita bingung ya, saat kemudian kita harus membiasakan diri yang ISA itu bahasa Inggris, terus kemudian banyak bukunya juga berbasis bahasa Inggris, tapi kemudian kita harus menggunakan bahasa Indonesia istilah yang dibuat oleh orang lain, jadi tidak kemudian dengan cara menerjemahkan. Jadi ya mungkin akan membiasakan, jadi seperti contohnya yang ditanyakan oleh Kelvin itu ya, pendadakan. Apa itu pendadakan? Tapi bahwa kemudian unpredictability itu kemudian dicari, ternyata referensinya oleh Kelvin, ada yang sebenarnya apa yang disampaikan kelompok ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh kelompok dan penanya tadi kan sempat ya terjadi diskusi, loh kok saya baca seperti ini, karena memang di dalam penjelasannya apa yang dilakukan oleh kelompok khususnya saat itu oleh Angel itu memang tidak terlalu mendetail, sehingga ya nggak apa-apa karena memang bukan bagian yang utama, karena bagian utama itu menjelaskan mengenai komitmen, kontingensi, dan pakar manajemen. Tapi dari diskusi itu akhirnya terjawab bahwa sebenarnya nggak ada yang salah kalau kemudian Kelvin membacanya dari audit yang mendadak, audit yang dilakukan secara mendadak. Terus kalau kemudian Angel bukan menceritakan, tapi kemudian setahunya Angel bahwa ini adalah kemudian ada kesalahan besar seperti fraud dan sebagainya yang ditengarai atau yang dicurigai terjadi. Betul, kemudian itu diberikan prediksinya, betul. Tapi bahwa kemudian prediksi itu kan pasti harus diikuti dengan pencarian bukti. Nah, kalau kemudian fraud itu diumumkan, atau katakanlah temuan besar yang material diumumkan, tentu pasti akan sudah bersiap-siap. Bahkan bisa saja manajemen akan memerintahkan pada stafnya untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sebenarnya pendadakan itu dua-duanya benar. Saat kemudian auditor itu menemukan sesuatu yang besar, entah itu temuannya itu bisa saja fraud, di sini contohnya fraud, bisa saja karena ada temuan yang salah sajinya itu material, jadi tidak ketidaksengajaan tapi menghasilkan angka yang besar, atau yang kemudian itu berdampak pervasif, bisa berdampak menyeluruh, entah satu anak perusahaan atau satu entitas yang kemudian ada kesalahan besar yang bisa saja berpengaruh terhadap keseluruhan dari auditi dari perusahaan, dari entitas klien. Jadi itu bisa saja. Kemudian apa dilakukan? Ya pendadakan. Pendadakan ini tidak perlu menghubungi dan sebagainya, datang on the spot, langsung mengadakan audit di sana. Itu sebenarnya dua-duanya sama, tapi betul yang disampaikan oleh Angel bahwa itu berasal dari prediksi dan temuan, bukan temuan ya, karena temuan itu harus on the spot. Jadi prediksi dan kemudian ditindaklanjuti dengan mungkin ada diskusi dengan entah itu dengan auditi, entah dengan pakar, tapi bahwa kemudian ini pervasif. Berarti suatu saat perlu datang langsung untuk melakukan audit tanpa harus membuat janji terlebih dahulu. Jadi itu tindakan yang berurut. Apa yang disampaikan Angel itu adalah awal dari kemudian kita melakukan pendadakan. Tapi bahwa kemudian tindakan dia mencari bukti itu adalah yang seperti yang disampaikan oleh Kelvin juga benar. Bahwa kemudian ada pencarian bukti secara mendadak yang tidak perlu diberitahukan kepada auditi, dalam hal ini manajemennya ya. Jadi langsung kepada pihak itu, bisa saja pihak keuangan, bisa pihak yang lain. Nah itu nanti, ini kebetulan apa yang ya saya nggak ngerti, nggak tahu kenapa dari kemarin itu saya cerita bahwa sebenarnya ini juga saya alami dengan katakanlah tempat saya mengabdi ya, tempat saya bekerja di bidang akuntansi ya, Anda tahu gitu ya, saya ada di operasi kredit dan kemudian dengan full audit. Nah ini hal-hal ternyata semua yang ada di sini semuanya terjadi. Nah oke, saya lanjutkan dulu. Nah nanti saya baru cerita di belakangnya kayak apa yang sebenarnya pengalaman saya gitu ya, yang kemudian dengan auditor yang terjadi dalam audit.
Karena ini dengan full audit itu RBE-nya terasa gitu, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh auditor yang lain, katakanlah sebelumnya yang kemudian harusnya pakai RBE tapi dia masih pakai cycles base. Jadi ya lah kalau seperti ini kan sudah kerjaan saya dulu gitu ya, dalam artian sebelum jadi internal audit. Tapi setelah jadi internal audit pun ternyata saya juga harus bertahan dengan internal audit, risk based internal audit RBIA gitu ya. Dan itu baru tahun 2020 kemarin bukunya di Indonesia keluar. Internal audit minggu depan, semester depan ini saya akan mengajarkan RBIA dari bukunya Pak Tuana Kota. Nah, apa yang disampaikan kelompok, kemudian kelompok ini juga menceritakan tentang komitmen itu apa, kemudian kontingensi itu apa, yang di B280 ya, terus kemudian menceritakan tentang, bahkan dipisah komitmen sendiri, kontingensi sendiri, dan kemudian masuk kepada pakar manajemennya di atas, kemudian komitmen dan kontingensi, jadi diurut 270, 280, kemudian masuk ke contoh kasus. Kemudian contoh kasusnya memang ini given ya, dengan kita menggunakan Indofood, ya karena bagian dari buku panduan. Nah ini yang saya senang itu, optimis. Kantor Akuntan Publik Meli dan Angela, KAPMA, MNE gitu ya. Untungnya saya nggak ikut gitu di sini ya. Kalau kemudian MA itu kemudian kayak seperti tempat praktikumnya Angel gitu ya, MTD. Nah kalau di sini kan saya bisa, kalau kemudian saya ikut kan jadinya MAD gitu ya. Meli, Angela, Daniel gitu ya. Karena kalau MAD kan orang jadi bingung juga. Wah ini KAP MAD atau KAP MED gitu kan. Nah kalau bahasa Inggrisnya, kalau ini kan orang lokal mungkin nggak ada masalah ya. Oh MAD gitu, MAD gitu ya. Tapi kalau orang luar gitu yang melihat pasti nggak akan jadi. Apalagi kemudian kita satu itu kantornya itu di Bali. Meli sana pasti nggak akan dapat klien. Atau nggak, kalau nggak malah kebalikannya, kliennya banyak gitu ya. MAD. Berarti kan apa? Oh KAP gila gitu ya, KAP mengong kalau bahasa Malangnya gitu ya. Bisa saja terus kemudian mengong itu dalam artian gilanya, dalam artian kerjanya, kemudian apa extraordinary gitu ya. Nah, di sini kemudian dicontohkan bahwa dari contoh kasus itu ada Cisco dan KJPP-nya appraisal-nya Utomo. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan di dalam atlasnya. Bahkan di atlas itu tidak langsung itu. Kalau yang lain kebanyakan memang langsung jujuk ya, atlasnya apa, ngomongin B270, B280, tapi di sini tidak dibahas dari awal. Ini loh, kalau awal itu di depan informasi status KKP-nya, indeksnya itu mulai dari A1110 itu terisinya bagaimana. Di Angel menyampaikannya tidak langsung menuju ke materinya, tapi kemudian dilatar belakangi dengan sedikit, oh ini loh secara umumnya, baru kemudian masuk secara spesifik. Very nice, sangat cantik. Jadi saya senang aja ngikutin. Walaupun agak nggak enak ya, karena suasana siang begini ada memang tercampur dengan ngantuk gitu ya. Nah kemudian masuk kepada B270 gitu ya, walaupun tidak kemudian harus urut, karena memang yang dibahas adalah B270. Angel menceritakan tentang bagaimana B270 itu pakar manajemen, termasuk kemudian mengisinya dan sebagainya. Very nice, jadi sangat bagus, sangat runut. Saya senang aja dan jadi optimis ini nanti. Laporan PKL besok itu lancar-lancar aja, gitu ya. Karena strateginya atau cara penyampaiannya Angel itu urut runut. Ya tentu saja juga ada kerjasama yang bagus dengan dari Meli.
Atau mungkin karena 2 orang, jadi enak gitu ya, TikTok-nya cuma 2 orang, cepat disepakati. Kalau 3 orang mungkin ada pendapat ketiga. Jadi yang mungkin pendapatnya terlalu agak banyak ya. Tapi dengan berbagai kendalanya ya, apa yang disampaikan kelompok ini dipresentasikan sangat bagus dan semuanya tersaji dengan baik. Nah, karena ini mata kuliah praktikum, secara teori sudah disampaikan, saya akan bercerita bagaimana praktisnya, bagaimana kemudian bukan saja mengisi KKP-nya, bagaimana pengalaman saya sebagai auditi, posisi saya sebagai TJWG oleh diauditi, dan kemudian berhadapan dengan auditor, yang kemudian karena permintaan saya, dan kemudian disambut baik oleh auditor untuk melakukan full audit. Nah, kemudian di sini ada banyak ya, ada 4 atau berapa? 4 atau 5 ya mahasiswa kita yang praktikum di sana. 4 ya yang PKL di sana dan yang magang di sana juga. Ya enaknya omong 10 mahasiswa yang ada di sana, baik yang mulai dari staf, terus staf magang, terus dari yang mahasiswa yang baru mau lulus magang, terus mahasiswa yang PKL dari Majung semua ya, karena kebetulan memang saya meminta bantuan Pak Sandy untuk melakukan full audit. Nah, kemudian kalau bicara tentang ini, jadi bicara tentang komitmen dan pakar manajemen. Nah ini kebetulan memang kami itu secara karena usaha dari tempat saya mengabdi sebagai TCWG sebagai internal audit di sana, posisinya sedang dalam bukan internal audit ya, komisaris independen. Internal auditnya ada sendiri. Jadi, tapi sebagai TJWG, apa yang saya dapatkan bahwa kemudian ada dari tahun 2007, komitmen itu terjadi di 2006, terus kemudian lancar sampai 2008 dan 2009 mengalami komitmen ya, kami kebetulan menempatkan dana di pihak ketiga, bahwa ternyata itu macet, akhirnya macet, dan kemudian ternyata harus diselesaikan melalui PKPU, ya, jadi masuk ke pengadilan tentang penundaan pembayaran kewajiban, penundaan kewajiban dan utang PKPU, penundaan pembayaran kewajiban dan ya kayak begitu lah pokoknya, dan utang gitu ya, urusannya dengan kemudian kewajiban yang tidak bisa terbayar. Nah, bukan kami yang mengajukan tapi pihak klien kami yang mengajukan, ya sudah sidang diikuti, dan di sidang itu ternyata ya karena kondisi COVID mendapatkan kemudahan untuk membayar itu baru di 3 tahun ke depan. Jadi klien kami tidak melakukan pembayaran di tahun 2020, sidangnya di 2020, baru diputuskan putus di 2020 bahwa itu akan dilaksanakan di 2021. Jadi di sidangnya itu di 2020 tahun kemarin. Nah di situ kemudian menimbulkan konsekuensi karena kami tidak akan mendapatkan pendapatan minimal sampai 3 tahun ke depan. Tapi sidangnya sudah terjadi. Pengacara kami kebetulan dari Jakarta, karena sidangnya dari Jakarta ya, di Jakarta. Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh pihak auditor, bertanya kepada kami bagaimana dengan kondisi PKPU, kami ceritakan sebagai TCWG seperti ini kondisinya, bahwa kemudian itu sudah sidang berlangsung dan sudah diputuskan terjadi PKPU, dan sebenarnya kan sudah selesai ya. Ya kontingensinya baru kemudian kami terjadi, itu komitmennya, kemudian akan terjadi kontingensi bahwa kami akan mendapatkan pembayarannya, komitmennya kami akan mendapatkan pembayarannya di 3 tahun setelah tahun 2020, jadi setelah 2021, 22, 23. Setelah 2023 baru kami akan mendapatkan pembayaran, tapi itu dengan kondisi perusahaan yang juga nggak tahu kayak apa kan, tahun ini aja sudah nggak bisa bayar, apalagi 3-4 tahun ke depan. Nah itu kemudian auditornya kemudian bertanya bahwa kemudian bagaimana, nah kalau kemudian kondisinya seperti itu akan mengakibatkan kontingensi.
bahwa kemungkinan kami akan kehilangan di 4 tahun ke depan di 2024 belum tentu kami mendapatkan pendapatan dan kemungkinan bisa saja hilang. Nah, itu kemudian ditanyakan oleh auditornya kepada kami sudah jawab sebagai TCWG, dan kemudian auditornya menanyakan pakar manajemen yang ada di tempat kami, tapi karena pengacaranya sudah memutuskan sudah membantu, sudah putus berita acaranya juga dijawab normatif. Nah, itu tidak memuaskan auditor. Auditornya bertanya kepada pakar audit. Jadi dia menanyakan kepada seniornya, kepada rekan-rekan yang lain dan sebagainya, bagaimana dengan kondisi seperti ini, bagaimana dengan PKPU yang mundur sampai 3 tahun dan sebagainya. Dan kemudian kontingensinya, komitmennya ada, tapi kemudian kontingensinya itu kemungkinan sangat bisa terjadi bahwa kami akan gagal menagih. Nah, akhirnya itu yang jadi salah satu pertimbangan, kemudian itu diobrolkan ke kami juga saat kemudian akan melakukan LAI akan dikeluarkan, kita bicarakan bahwa kemudian ya sudah, kalau memang 3 tahun lagi berarti probabilitasnya juga menjadi kecil, tidak kita kemungkinan bisa menerima 100%, bahkan itu kalau kemudian itu seperti kita jaminan piutang yang lain, mungkin saja nilainya di bawah 50% dari apa yang kami tanamkan. Nah, itu terjadi obrolan-obrolan itu, ya akhirnya dengan berat hati auditor mengatakan ini akan mengganggu sustainabilitas, makanya kemudian beliaunya membuat statement adanya going concern, audit going concern. Ya sudah, kami terima, karena kebetulan memang audit going concern itu terjadi karena banyak ya, karena bukan hanya masalah keuangan, masalah operasional, juga masalah hal yang lain. Terus kemudian ada beberapa indikator-indikatornya. Nah, sudah kami sendiri dalam posisi merugi, terus kemudian entitas kami itu juga kemudian terkena dampak pandemi secara industri, secara operasional terjadi pelambatan. Kami sendiri karena koperasi kredit, berarti kami harus mengajukan, kami melakukan perpanjangan ke orang lain, dan terus kemudian ada PKPU itu, ada yang pendapatan yang tidak bisa kami dapatkan, bahkan kehilangan aset sejumlah tertentu yang kami tanamkan di sana. Jadi ada 4 hal ini yang kemudian menjadikan opini going concern itu muncul bagi sang auditor. Ya sudah, karena itu memang sudah prosesnya dilalui, ya sudah, kami memang terima apa adanya gitu ya, kondisinya seperti itu. Nah, hal-hal yang ya kalau itu kan sudah ya mau nggak mau ya, memang karena kemudian sudah pertimbangan profesional, dan kemudian kepada kawan-kawan juga saya jelaskan. Jadi sekarang saya dapat PR bukan hanya menjelaskan ke kawan-kawan manajemen strategis atau senior manajemen, bahkan saya keliling setiap ada audit internal, padahal kami bagi ya dalam proses audit itu di masing-masing cabang. Saya pegang 4 kantor cabang pembantu, 4 TP di Malang Raya, dan ternyata saya punya kewajiban untuk menjelaskan di tempat-tempat yang ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi sudah jadi tanggung jawab. Sudah saya lakukan bulan ini itu di TP Batu dan kemudian di TP Blimbing. Nah, kemudian nanti bulan depan ini saya akan ke Wulingi dan akan ke Ngadisari dan Lawang. Setelah hari raya nanti Ngadisari dan Lawang, untuk kemudian menjelaskan kembali tentang hal-hal yang terkait dengan bahasa-bahasa audit yang kemudian sudah kami bicarakan dengan auditor. Jadi ya mau nggak mau ya, karena ya jadi susah, karena kan menjelaskan kepada manajemen yang lebih bawah bahwa kemudian ini bahasa akuntansi, istilah akuntansi, kan mereka tahunya loh, waduh kita berarti kena keberlanjutan, waduh going concern, berarti perusahaan akan bangkrut, berarti lembaga kita akan bangkrut ya, kayak gitu. Jadi ya aduh ini gimana menjelaskannya. Hal-hal ada banyak lah yang kemudian tidak dimengerti oleh orang lain. Sedangkan tugas dari auditor kan selesai di exit meeting bertemu dengan kami strategis. Nah, kami aja strategis harus menjelaskan gitu ya, yang paham dengan akuntansi itu kan beberapa orang gitu ya.
apalagi bahasa audit. Nah, itu kemudian kami tindak lanjuti ya saya sebagai TCWG ya bertanggung jawab untuk menjelaskan, keliling-keliling juga nggak apa-apa ke teman-teman yang di kantor cabang dan di kantor cabang pembantu atau TP, tempat pelayanan. Ya sudah, itu pekerjaan yang harus ditanggung. Nah, itu terkait dengan komitmen, terkait dengan kontingensi, terkait juga dengan pakar manajemen yang ada yang kami lakukan. Nah, itu terjadi dan kemudian jadi ya kok dilalah gitu ya. Kalau kemudian masuk ke atlas ini ya saya nggak perlu cerita banyak-banyak. Kalau ini kan Anda masih imajiner ya, membayangkan Indofood kayak apa dan sebagainya. Ini nggak betul-betul ada di depan mata dan ini terjadi. Kebetulan mahasiswa kita ada berapa yang ya memang tidak ikut sampai proses sampai kemudian exit meeting, tapi kan paling tidak mereka yang PKL sudah bisa merasakan apa yang terjadi ya terkait dengan SPI, ya sistem pengendalian internal terkait apa dan sebagainya, yang itu dalam proses auditnya betul-betul terasa gitu ya. Kemarin ini apa yang ada di sini, komitmen, kontingensi dan pakar manajemen ini betul-betul terjadi. Kalau pakar manajemen setelah audit dilakukan, jadi di bulan-bulan Februari kemarin. Nah, ini secara praktik bukan hal yang kemudian di luar apa yang kemudian dilakukan, tapi bahwa ini sudah ya namanya risk respon harus ditanggapi oleh auditor, bahwa kemudian kalau terjadi risiko seperti ini bagaimana? Kalau terjadi komitmen bagaimana? Nah, untuk yang lain ya, bisa tanya kepada, katakanlah kepada yang sudah turun ya, ada Evelyn, ada Michael, ada dan sebagainya, terutama ada Mili dan kemudian ada Meli atau Mili ya, Milinia itu, Melinia atau bukan Melinianya, yang Mili. Dan kemudian ada beberapa yang kepada Talia, bagaimana kemudian terkait dengan komitmen. Terkait dengan komitmen salah satunya pasti dengan simpan pinjam yang ada di tempat kami, karena kami koperasinya koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Itu bagaimana terus kemudian komitmen yang harusnya itu ada dari manajemen di SPI itu kan kemudian sedikit longgar ya, yaitu yang kemudian harus ditanggapi oleh auditor. Nah, ini yang kemudian komitmen tagihan yang mungkin terasa ya, fasilitas pinjaman, pembelian valuta asing, bukan valuta asing ya, kami penempatan dana kepada pihak ketiga, sekuritas, itu yang ada di komitmen tagihan yang betul-betul terjadi. Dan kemudian ada beberapa yang sifatnya komitmen yang itu kemudian harus harus ditanggapi dengan ya ternyata SOP-nya sangat longgar gitu ya, yang ada jadi ternyata ya karena kemudian koperasi ya mengedepankan asas kekeluargaan, itu jadinya sepertinya kekeluargaan semuanya, komitmen terutama yang dilakukan oleh manajemen senior sebelum saya terlibat masuk di sana sebagai TCWG itu memang sedikit longgar. Sebenarnya kalau mau teliti, mau detail itu teman-teman bisa kemudian nanyain bagaimana kelembagaan ya, kepemilikan aset dan sebagainya. Itu kalau kemudian ditanya bisa banyak yang memang sebenarnya ditemukan. Tapi karena saya orang dalam, saya diem aja. Kalau nggak ada yang nanya ya saya diem. Kalau nggak masa mau saya cerita. Itu ya. Nah, itu yang auditornya harus bisa menemukan. Nah, hal-hal itu ternyata juga, ini lewat, nggak apa-apa deh. Bukan saya menyembunyikan, tapi saya tidak bercerita untuk hal-hal yang tidak perlu saya ceritakan. Tapi cukup baik karena kemudian auditornya mengejar apa yang ada komitmen yang ada di pihak luar. Tapi sebenarnya kalau kita komitmen kelembagaan, sebenarnya ada beberapa yang bisa jadi catatan sebenarnya. Tapi ya saya puas dengan proses auditnya, saya puas dengan kerja
teman-teman yang ada di lapangan sampai kemudian proses pelaporan auditnya enak gitu ya, kita nyambung gitu ya, kerjasamanya baik. Nah, itu yang antara kami sebagai auditi dan sebagai auditor. Fungsi saya, karena kebetulan saya TJWG, jadi memang saya kemudian terasa banget saat kemudian ada hal-hal yang seperti komitmen, kontingensi, dan pakar manajemen. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan, yang bisa kemudian saya ceritakan dari apa yang sebagai auditi saya alami. Begitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang ada di sini terkait hal-hal mengenai komitmen, kontingensi, dan pakar manajemen? Kalau masukin di atlasnya enak ya, drop down kok tinggal klik aja, ada atau tidak, terus kemudian ada yang sifatnya kuantitas, seperti apa kondisinya teman audit di lapangan, makanya wawancara itu tetap penting bagi auditor. Oke, kalau tidak ada hal yang penting yang ditanyakan, saya mengambil waktunya 10 menit ini dari yang seharusnya perkuliahan ini berakhir di 10 menit yang lalu ya, berakhir di 14.40. Oke, apa-apa, tapi ini karena memang penting untuk kebaikan kita bersama, supaya Anda lebih paham dan lebih fungsi atau katakanlah pekerjaan audit, apalagi kalau kemudian menggunakan RBA sebagai dasar pengauditan ini dilakukan. Oke, bagaimana? Tidak ada pertanyaan. Wah, ini Michael juga akan masuk ujian PKL. Hari ini baru masuk ke saya ini. Tanda tangannya, bukan tanda tangan ya. Nah, klik jadwalnya. Oke, berarti PKL hari Rabu Kamis besok. Jadi teman-teman juga bisa hadir ya, menyaksikan itu. Dan semuanya ini di kantor akuntan publik. Tiga orang yang akan maju. Tanggal 29 besok, Kamis besok, ada Angel. Tanggal 5 itu Aziza. Tanggal 6 Michael. Semuanya kebetulan bercerita tentang PKL-nya di kantor akuntan publik semuanya ya. Oke, kalau tidak ada, ya silakan bersiap diri. Baik untuk minggu depan, untuk besok, Kamis besok, Angel, untuk yang lainnya juga untuk Aziza dan Michael, untuk PKL-nya, dan juga untuk perkuliahan ke depan ya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Mari kita tutup dengan doa untuk mengucap syukur untuk apa yang kita dapatkan, supaya ini menjadi berkat, menjadi hikmat bagi kita untuk menyelesaikan studi, bahkan menjadi menjadi semacam modal untuk kita bekerja nanti setelah lulus dari Universitas Acung. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Doa menurut iman kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih